Selamat pagi rekan-rekan teruna dikasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Yang pasti luar biasa. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Puji dan syukur Tuhan atas berkat yang indah di sepanjang hari ini. Tuhan, kami akan membicara merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca dan renungkan ini menjadi pedoman kami di hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Amin. Rekan-rekan teruna dikasih dalam Tuhan, bacaan kita hari ini terambil dari Bilangan 22 ayat yang ke-13 sampai yang ke-20. Bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, "Pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu." Lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab itu, dan setelah mereka sampai kepada Balak, berkatalah mereka, "Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami." Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya, "Beginilah kata Balak bin Zipor, janganlah biarkan dirimu terhalang untuk datang kepadaku, sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak. Dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapahlah bangsa itu bagiku." Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, "Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar, yang langgar titah Tuhan Allahku. Oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku." Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya, "Jikalau orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan." Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sobat teruna, Bileam, tokoh Bileam ini bukanlah orang Israel, rekan-rekan teruna. Bileam juga tidak menyembah Allah orang Israel. Jadi, adalah sesuatu yang menakjubkan jika Allah berbicara secara langsung kepadanya, supaya tidak menuruti kemauan Balak. Ya. Balak mengirim utusan untuk menjemput Bileam. Utusan yang pertama gagal mengajak Bileam. Lalu, Raja Balak mengirim utusan yang kedua. Mereka terdiri dari pemuka-pemuka yang lebih terhormat dari sebelumnya. Dan utusan yang pertama, usaha kedua dari Balak ini ternyata tidak juga membuahkan hasil. Gak membuahkan hasil. Karena Bileam tetap taat kepada perintah Allah Israel. Ketaatan Bileam sangat mengherankan bagi kita ya rekan-rekan. Kenapa? Karena dia adalah orang yang bukan bagian dari bangsa Israel. Bukan bagian dari bangsa Israel. Bileam tidak mengalami bagaimana dibebaskan Allah dari Mesir, melewati laut Teberau, dan merasakan pemeliharaan Allah di padang gurun. Bileam tidak merasakan hal itu. Jadi Bileam ini sosok yang di luar dari bangsa Israel. Tetapi Bileam bahkan juga tidak menyembah Allah bangsa Israel karena dia adalah peramal. Rekan-rekan. Jadi latar belakangnya Bileam ini sesosok peramal pada zaman itu, pada saat itu ya. Rekan-rekan, yang bekerja sebagai nabi para dewa, yang sudah pasti tidak menyembah Allah bangsa Israel. Ya. Nah, meskipun demikian, dia tidak berani melanggar perintah Allah. Orang yang di luar dari bangsa Israel, yang bangsa Israel ini menyembah Allah, sedangkan orang di luar dari bangsa Israel juga taat kepada Allah. Dan saking taatnya,
Ia tidak berani melanggar perintah Allah, bahkan dia menyatakan bahwa emas dan perak seistana pun tidak akan mengubah pendiriannya untuk taat akan Allah. Istana perak dan emas seistana pun nggak goyah dia untuk melakukan hal yang tidak seturut dengan perintah Tuhan. Ya. Sobat Teruna, kebaikan Allah Tritunggal sudah kita rasakan setiap hari di kehidupan ini. Kita sudah menyembah Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, serta memperoleh pemberitaan firman-Nya. Marilah kita taat pada firman Allah dalam segala kondisi dan situasi hidup, sebagaimana yang dicontohkan oleh William, rekan-rekan. Jangan sampai hanya karena ingin mendapatkan kenyamanan dan kemudahan dalam kehidupan ini, kita melanggar perintah Allah. Kita lalai atas perintah Allah. Jika kita melakukan perintah Allah dalam segala situasi kehidupan, percayalah, pasti Dia akan menjaga dan menolong kita untuk dapat mengatasi tantangan apapun. Mari menjadi teruna Kristen yang taat pada Allah Tritunggal dalam segala situasi kehidupan. Amin. Rekan-rekan teruna, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan atas berkat yang indah di sepanjang hari ini. Tuhan, apa yang kami baca dan merenungkan firman Tuhan ini kiranya menjadi pedoman kami di hari lepas hari. Ajar kami untuk selalu taat akan firman-Mu Tuhan atas pengajaran-Mu. Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami di pagi ini. Tuhan sertai kami dari awal hingga akhir. Terpujilah Kristus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Dadah.